Beco. Cantik. Selamat siang. Sekarang saya ada di Sungai Kalibiru. Terlihat dia punya Kalibiru di belakang ini. Cantik sekali. Cuma kebetulan cuaca lagi kurang bersahabat, jadi birunya tidak terlalu kelihatan. Andaikan kalau panas, mantap. Perjalanan dari Sentani sampai di sini kurang lebih hampir 2 jam 1 jam, kurang lebih 60 kali 50 kilo baru sampai di sini. Mungkin sebentar baru mandi kah, lihat situasi saja. Begitu kawan-kawan. Oke, jangan lupa like, subscribe, and share ke teman-teman. Siapa tahu bisa membantu Tompu Papua ini bagaimana perkembangan terakhir. Terima kasih. Selamat menonton. Kalibiru, Genyem, Papua, surganya cantik di bumi Cendrawasih. Begitu. Jadi, di bumi Cendrawasih tidak pernah berhenti membuat wisatawan berdekak kagum selesai budaya. Papua juga menyimpan sederet potensi pariwisata andalan untuk terus menarik hati para wisatawan berkunjung ke negeri Papua. Dari gunung hingga pantai, provinsi di ujung timur Indonesia ini menyimpan potensi yang membanggakan. Salah satunya destinasi wisata alam di Provinsi Papua yang layak diperhitungkan adalah Kalibiru atau Kalibiru Genyem. Destinasi ini berada di wilayah Berap, Nimuktrang, Kabupaten Jayapura, Papua. Kalibiru ini juga merupakan sebuah kolam alami dengan air yang berwarna biru, jernih, dan memiliki suasana alam yang masih asri dan dingin airnya. Belakangan ini, objek wisata ini sedang naik daun di kalangan pecinta alam. Hal terbukti dari banyaknya foto-foto Kalibiru diunggah di media-media sosial. Banyak sekali. Begitu kawan-kawan, meski banyak lokasi serupa di Indonesia, namun Kalibiru di Papua punya keunikan tersendiri yang tidak bisa wisatawan dapatkan di lokasi lain. Salah satunya kesempatan untuk melihat langsung burung asli yang langka khas Papua, yakni burung cendrawasih. Jadi pesona di Kalibiru sesuai namanya merupakan sebuah sungai yang memiliki air jernih berwarna biru kehijauan. Dalam bahasa setempat Kalibiru disebut dengan Warabiae, dong bilang begitu. Sungai ini juga berbentuk sebuah kolam alam yang dapat digunakan wisatawan untuk berenang atau sekedar bermain air. Memiliki air yang sangat bersih memungkinkan wisatawan untuk berenang sepuasnya di lokasi Kalibiru Genyem. Meski demikian, pengunjung perlu berhati-hati saat berenang, mengingat Kalibiru Genyem memiliki kedalaman hingga 5 meter dan airnya mengalir. Ada ikan juga di dalam. Begitu. Siang hari merupakan waktu ideal untuk berkunjung ke Kalibiru Genyem. Pasalnya saat siang hari air Kalibiru Genyem dapat memantulkan cahaya matahari hingga tampak semakin berkilau. Tidak hanya berenang, wisatawan juga bisa melakukan berbagai kegiatan lain mulai dari menikmati panorama, menentukan dari kolam hingga berfoto dengan latar alam Papua yang masih asri. Terletak di kawasan kaki gunung membuat udara di sekitar Kalibiru Genyem sangat sejuk, menyegarkan. Perpaduan antara pemandangan sungai mempesona dengan udara yang sejuk membuat Kalibiru Genyem cocok sebagai pilihan refreshing di tengah beratnya rutinitas.
Begitu, fakta menarik lain juga mengenai Kali Biru, ada destinasi wisatanya sebenarnya terletak di kawasan hutan itu. Yang itu kayaknya merupakan habitat dalam perkembangannya penyu yang langka. Oh, Saya sudah lihat ada cendrawasih, ada burung patipos, ada nuri, ada burung rangkong, ada burung tahun-tahun. Yang sempat saya lihat tapi ya, karena kamera terbatas, ya cuma sih melihat saja dari jauh. Begitu kawan, salah satu burung yang berada di kawasan ini adalah burung cendrawasih. Kalau kita beruntung sore hari sekitar jam 3 sampai jam 5 kita bisa lihat mereka menari-nari dan bermain di dekat kolam telaga Kali Biru ini. Selain berwisata alam, wisata juga dapat melihat budaya asli di Kali Biru Genyem. Lantaran destinasi wisata berada di tempat dalam kawasan kampung Berap, Kenya. Genyem agar bisa lebih dalam menikmati kebudayaan tempat, bisa dapat menyewa penginapan di sejumlah rumah warga atau mengikuti paket wisata yang tersedia. Selain itu, pengunjung Kali Biru berkampungan di Berap, Kenya, wisatawan juga dapat melakukan wisatawan edukasi, yakni dengan belajar, menganyam, noken, langsung loh dari masyarakat kalau mau. Begitu. Untuk menuju ke Kali Biru di Genyem, di kawasan Kabupaten Jayapura, namun butuh waktu yang cukup lumayan loh. Hampir 2 jam sampai di Kali Biru Genyem. Destinasi wisata ini berjarak sekitar 60 km dari Bandar Udara Sentani dan 100 km dari arah Jayapura. Begitu. Namun, wisatawan dipastikan tidak akan merasa bosan karena keterbayar yang begitu indah di sungai Telaga Kali Biru. Beraroma khas alam Papua, medan jalan yang melewati berbukitan pegunungan juga bagus loh. Ada sedikit-sedikit bolong-bolong tapi tak masalah lah. Yang penting kan bisa sampai, capek, airnya sejuk, dingin. Memang segar kalau sudah mandi. Aktivitas menuju destinasi wisata ini cukup mudah ditempuh menggunakan motor kah, mobil kah, semua bisa. Setibanya di Kali Biru Genyem, perjalanan selama 2 jam akan terbayar lunas dengan keaslian dan keindahan yang dimilikinya. Jadi bagaimana kawan, tertarik untuk berkunjung ke Kali Biru Genyem di Jayapura, Papua? Saya tunggu komennya atau mungkin mau datang, dipersilakan. Begitu kawan-kawan. Yuk kita nonton lagi, kita lanjutin. Saya juga habis mandi nih, main-main di Kali Biru. Memang maknyos, segarnya minta ampun. Kayak kita mandi di air aqua yang berlimpah-limpah. Rasa-rasanya wow. Ada suara burung cendrawasih yang lagi bermain-main. Pas saya datang, itu sungainya deras, kayak telaga, ikannya banyak. Aduh, ini kalau pergi sendiri rugi. Kalau dengan teman-temannya memang mantap, menyenangkan sekali kawan-kawan. Airnya tenang, bersih, tidak ada sampah. Jadi kita main-main airnya dingin. Ada kupu-kupu juga di sekitar telaga Kali Biru. Lihat airnya berputar kan, itu membuat kita senang, bisa baring-baring di situ. Ya, enaknya sih kita bawa makanan dari rumah, kita bisa menikmati di sini sambil mandi, ngopi-ngopi juga boleh di tempat ini. Begitu kawan-kawan, aduh luar biasa. Nah, ayo kita lanjutkan nontonnya. Ayo jebur lagi. Segar sekali rasanya. Aduh, maknyus. Memang berenang itu sangat menyenangkan, segar. Semua airnya dingin. Jadi kita ini tidak kuat. Harus mandi, naik lagi. Kasih hangat badan, turun lagi, mandi lagi. Begitu teman-teman. Jadi menyenangkan, airnya terputar, bersih, jernih. Jadi puas, sangat puas. Puas, betul-betul puas. Ini lokasinya. Asik kan? Keren.
Gitu kawan-kawan, aduh minta ampun tuh. Rasanya mandi puas-puas ini. Begitu kawan-kawan. Mandi lagi dulu ya. Bentar kita lanjut. Jalan sudah. Keren sekali. Tempat terlalu bagus. Sudah, makanya saya bilang saya sadar. Sungai Kali Biru, airnya biru, jernih, bening. Ditemani dengan suara jangkrik, burung. Aduh, menyenangkan sekali. Mungkin di negeri lain tidak ada seperti ini. Lihat tuh airnya mengalir. Luar biasa. Jadi selalu baru. Ikan goropa, ikan apa di dalam sini ada. Kalau air tawar ada. Memang mantap sekali kawan. Kalau bisa hadir. Jadi sungai ini tuh ada di pinggir hutan. Jadi jauh dari jalan besar. Mungkin kalau kita jalan dari jalan besar kurang lebih 150 meter kah? Kalau tidak salah dari jalan besar. Jadi kita bisa ini. Jadi kalau dari jalan tuh kita tidak bisa lihat. Memang harus turun, tanya, baru kita bisa sampai di tempat ini kawan. Lihat tuh. Asik kan Telaga Kali Biru ini. Betul-betul luar biasa. Jalan sudah. Memang ada beberapa tempat mandi sih di sekitar kampung ini. Tempat terlalu bagus. Ini yang paling terbaik di antara semua yang ada di sekitar kampung ini. Lokasinya juga bagus, tempat parkirnya juga bagus. Dari pelayanan dari pihak yang mengelola juga ramah, sudah senyum, itu memang menyenangkan. Terasa punya sendiri, kayak privat, Telaga Kali Biru. Lihat airnya tuh, ini boleh, mantap sekali, menyenangkan. Airnya dingin, sejuk, rasa wow, begitu kawan. Enak sekali, kena di badan tuh, tidak capek-capeknya kita mandi-mandi di situ. Rasanya mau mandi lagi dan mandi lagi. Tidak lupa pulang. Kalau datang ke sini lupa pulang. Lihat tuh airnya mengalir dari hutan itu masuk ke tempat-tempatnya. Kita bisa lihat tuh dari kamera ini. Mau pakai kamera HP kawan, jadi mohon maaf. Tidak seindah kamera biasa. Yang penting kan tidak mengurangi maksud dan tujuan. Itu kawan. Setelah itu kita pulang. Nah ini di dalam perjalanan kita lihat itu lagi sunset di alang-alang panjang. Di sini bilang alang-alang panjang. Lihat pemandangannya tuh, cantik sekali tuh. Ini jalan yang kita lewati kawan. Kalau dari Jayapura kita pasti lewat sini. Begitu. Cantik kan, masih hutan, betul-betul hutan. Kayunya banyak, alang-alangnya banyak. Di sini juga kadang-kadang kalau beruntung sih, katanya sih ada rusa. Begitu, tapi tidak tahu ya. Mungkin sudah habis kah, masih ada kah?
Oke kawan, terima kasih sudah menonton kawan. Jangan lupa bantu like, subscribe bagi ke teman-teman yang lain ya. See you again dengan film-film yang berikut. Mohon maaf, baru bisa konten lagi nih. Lagi sibuk sekali. Terima kasih banyak. Nanti yang terlambat sudah komen-komen saya pasti balas. Walaupun lama tapi saya akan balas dengan senang hati. See you again, bye-bye. Salam dari Willem. Pap.